Sapi yang dibeli Presiden Indonesia itu yang sebelah mana, Gus? Ini yang hitam. Oh, yang hitam ya. Ini kayak grandong yang punya Irfan Hakim, cuman kepalanya ini putih, unik nih. Ini baru laku ini, 1 ton up ini. Oh, ini yang baru laku ini. Maskot. Tadi. Ini 1 ton lebih. Termasuk Maskot kandang ini. oh, maskotnya ini ya. Maskotnya. Sudah banyak yang mesen begitu. Intinya kepuasan pelanggan itu diutamakan dalam Iya, hal dan ini ya. jika mohon maaf, seandainya mengecewakan bisa dikembalikan. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi ada istilahnya garansinya ya? Jangan-jangan mobil ini hasil dari Katandur Farm juga ini? Iya, termasuk. Termasuk ya? Iya. Mohon maaf sebelumnya, ini cangkolang Kak Dinto. Saya salfok saya melihat kaos ini kok unik gitu. Ini don't judge someone from the outset. Jangan melihat seseorang dari luarnya saja. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada sore hari ini saya sangat bahagia karena saya sekarang berada di salah satu kandang sapi yang lagi viral di Madura, karena salah satu sapinya dibeli oleh Presiden kita Prabowo untuk dijadikan korban. Bahkan katanya ini sapi satu-satunya di Indonesia yang harganya termahal. Biar tidak penasaran, sahabat-sahabati semua, nanti kita akan wawancara langsung sama owner dari Katandur Farm. Dan nanti kita juga akan mereview seperti apa sapinya, termasuk nanti kita akan menanyakan bagaimana cara merawat sapi yang baik. Namun untuk lebih semangatnya saya membuat konten, silahkan like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua. Pokoknya ikuti terus videonya. Ini Masya Allah sahabat, ini kandangnya dan saya sudah janjian. Ini ternyata ada owner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Izin kan toh video? Kita Oke, siap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Dinto, banyak yang menonton yang nggak ngerti bahasa Madura, mungkin pakai bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, cek viral lah Junan. Ini ownernya Pak Ji. Ini Masya Allah, beliau salah satu, kalau di Jawa Gus ya, kalau di sini Lora, yang lagi viral sekarang ternak sapi. Sekarang lagi ternak sapi ya. Kalau Abbas mungkin sudah banyak yang mengenal, beliau salah satu leader selawat di Madura, Majelis Rasulullah. Dan yang ini Masya Allah baru tampil di media, cuman langsung viral. Owner dari Katandur Farm. Gus, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal dengan Gus siapa ini? Izu. Gus Izu ya, Masya Allah. Memang antum ownernya di sini. Insya Allah. Masya Allah. Nanti mungkin kita izin untuk ngobrol, untuk review sapi kurban presiden, bisa? Insya Allah. Siap, insya Agak Allah. pemalu ini. Diwakilkan jubir. Jubir masa kakaknya. Masya Allah. Nih Masya Allah sahabat, alhamdulillah saya diterima dengan baik ini dan dengan welcome banget. Awalnya saya agak ragu untuk mereview karena ini sudah tingkat nasional sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabati yang butuh sapi luar biasa, bagus, terawat, dan dikontrol sama tim kesehatan juga Gus ya? Setiap bulan Ya, bisa langsung ke Katandur Farm. Gus, ini biar di awal-awal Gus, yang pengen beli sapi di sini biasanya lewat apa? WA atau lewat WA ya? Kalau boleh tahu berapa Gus nomornya Gus? Adminnya adminnya 087 087 889 889 025 025 824. 824. Tuh Masya Allah. Jadi sahabat yang ingin sapi kurban atau ingin membeli sapi dengan kualitas bagus, langsung
ke nomor di bawah ini. Nih bisa dilihat. Nanti kita review semuanya termasuk sapi Presiden Prabowo. Saya masih mau sowan dulu nih sahabat, lanjut nanti. Nih Masya Allah kita sudah bincang-bincang barusan. Gus, saya minta izin kalau review gak apa-apa Gus? Enggak apa-apa, Dik. Enggak apa-apa, Dik. Silakan. Gak apa-apa ya. Kalau boleh mungkin bisa. Takutnya nanti penjelasannya malah salah ini ya. Siap. Masya Allah, maaf nih ngerepotin. Masya Allah. Oke, kita mau review kandangnya, termasuk nanti akan mereview sapi kurban dari Presiden Indonesia, Bapak Prabowo. Nih, Masya Allah. Ini sudah lama Gus berdirinya? 2021. Oh, 2021. Ke sekarang berarti 4 tahunan ya? Yang 4 tahun. dikelola yang dikelola secara profesional terus diseriusin. Kalau dari dulu kan mungkin di sekitar pondok itu ada 2 atau 4 sapi, tapi kan nggak serius kan, apa adanya. Sekarang baru diseriusin 4 tahun yang lalu. Siap, Masya Allah. Lagi dikasih pakan. Oh, Masya Allah. Ini pas lagi dikasih pakan. Oh, jadi bukan konsentrat ya? Ada penunjang. Oh, penunjangnya. Itu cuma sedikit konsentratnya. Hmm. Dan bumbu rahasia milik adik ini yang nggak bisa ditiru lah. Oh, jadi makanannya dicampur ramuan-ramuan tertentu lah kayak gitu. Ya, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan, betul. Tapi ini memang beda. Saya pernah mereview di salah satu peternakan juga. Itu biasanya cuman konsentrat. Tapi ini termasuk alami lah. Cuman fermentasi. Ada fermentasinya juga ya. Fermentasi. Dan sapinya Masya Allah nih bisa dilihat sahabat. Besar-besar. Oh nih. Yang sapi Madura di depan ya, Dik ya. Oh, ada 2 macam ya. Ini untuk yang kelas apa? Limusin. Oh, limusin ini. Nih bisa lihat. Gus, ini saya mau nanya, yang paling diperhatikan dalam ternak sapi itu apa sih, Gus? Kebersihan. Oh, kebersihan ya. Kebersihan dan menjaga sapi biar tidak stres. Oh. Jadi kita dalam seminggu itu beberapa kali diajak lari pagi gitu sapinya. Dibawa ke lapangan. Ya di jalan sini, kadang di belakang sini ada setengah hektar lari pagi. Jadi Terus, tidak pas menonton di kandang diikat Ya. seperti ini ya. Jadi sapi bisa istilahnya olahraga lah kalau manusia itu. refleksi juga. Oh, refleksi juga. Iya. Ada pijetannya juga. Iya, ada yang ahli. Ahli dalam itu. Terus untuk kejiwaan kita itu kadang nyetel sound buat sapi. Itu isinya ngaji kitab kuning, kadang murotal Al-Qur'an begitu. Biar sapinya tenang. Karena kita juga berpikir bukan hanya pri kemanusiaan tapi pri kehewanan. Oh, pri kehewanan ada juga. Ini baru juga ini ya. Jadi soundnya ada sahabat tuh bisa dilihat bener ada soundnya di sana. Jadi dalam memelihara sapi itu yang diutamakan bukan hanya makannya saja ya, tapi dari kenyamanan sapi tersendiri itu bisa dilihat sahabat. Jadi selain bersih, jiwa sapinya juga harus dijaga biar enak, tenang katanya. Salah satunya bisa dicontoh juga dengan diberikan sound yang diisi dengan kitab kuning ya. Dan murotal Al-Qur'an. Bisa jadi yang jaga juga pinter juga nantinya Gus. Ini kalau dari segi perawatannya itu butuh berapa karyawan? Untuk 6 orang, untuk 53 ekor. 53 ekor sapi butuh 6 orang yang ngerawat. Itu Alumni lah, juga selain karyawan mereka statusnya memang alumni pesantren juga. Oh, jadi biar alumni yang mondok memperdayakan alumni. Iya, memperdayakan alumni supaya ada pekerjaan juga ya. Iya. Oh, tuh bisa dilihat sahabat, ternyata ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan terutama dari alumni pondok pesantren Al-Hamidi ya, kalau di sini Al-Hamidi. Al-Hamidi Banyuanyar. Banyuanyar. Gus, ini saya penasaran Gus. Sapi yang dibeli Presiden Indonesia itu yang sebelah mana, Gus? Ini yang hitam. Oh, yang hitam ya. Nih, ini kayak grandong
yang punya Irfan Hakim, cuman kepalanya ini putih, unik nih Iya, memang. soalnya ini saya kan Apa? Juventini, jadi hitam putih. Oh, ikut juga, Juventininya ikut juga. Ownernya Internisti, Kinar Merda. Siap, siap. Gus, Gus, ada sapi biru, yang ada hitam putih. Gus, ini buat ownernya nih, apa sih keistimewaan sapi ini sehingga yang ini yang terpilih? Dari segi apanya yang Kurang tahu juga, lulus seleksi aja. lulus seleksi ya? Mungkin dari kegemukan ini berapa? Yang jelas begini, Mas Selamat ya. Ya. Sapi ini itu mulai ada kita mencetus kata Nur Farm ini salah satu sapi pertama. Oh, Saat usianya 7 bulan. dari kecil, benar-benar dari kecil ya. Nah, jadi memang pengawasan memang dari awal kita tahu banget. Jadi kita jaga kualitasnya, terus apa namanya? Yang jelas seleksinya itu ketat, termasuk unsur dagingnya, terus mohon maaf kotoran sapinya juga diteliti, terus proporsional tinggi badan dan kegemukan dari tulang-tulang besarnya itu dilihat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini di Madura satu-satunya yang terpilih. Sampai Ya. saat ini ya. Ya, siap. Ini Masya Allah sahabat, karena ini untuk hewan kurban, memang hewan kurban itu harus mencari hewan terbaik dari semua hal, dari dagingnya, dari kesehatannya, dan termasuk kebersihannya. Dan ini Masya Allah merawat selama 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Dan kita untuk kualitas katanya adik berani diadu begitu. Siap. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lain. Ya. Oh gitu ya, benar-benar. Sebagai motivasi lah. Ya. Siap, Masya Allah. Nih Gus, ini kan sudah dibeli presiden kan? Ya. Tapi kok masih ada di sini nih? Nunggu jadwal. Oh, ada jadwal pengiriman juga ya. Siap. Nih bisa dilihat yang penasaran untuk sahabat-sahabati, inilah sapi yang akan dijadikan kurban oleh Presiden Prabowo. Nih, satu-satunya sampai saat ini di Madura yang terpilih, yang tentunya dengan tim kesehatan dari dokter hewan dan juga sudah lulus seleksi ini sahabat. Dan untuk ini Gus, untuk yang lain-lain kan, misalnya orang Madura sendiri ingin korban, tentu kalau hewan sebesar ini biasanya orang-orang kaya. Kalau yang misalnya masyarakat ingin beli, yang kecil ada juga. Oh ada ya? Ada. Oh siap. Oh sebelah ini ya. Ini harga, kalau mengenai harga nanti bisa bisik-bisik ya. Yang semua ini. Oh ini sudah laku semua? Untuk kurban semua? Sudah dipesan semua. Enggak laku. Iya laku. Iya, udah dibeli semua ya. Sudah. Oh, dikasih tanda yang sudah dibeli, dikasih tanda nih semua sahabat. Ini biasanya yang untuk sementara tiap tahun sudah ada yang mesen atau gimana Gus? Sebagian ada yang pelanggan baru. Oh, ada pelanggan tetap, ada yang baru. Biasanya dari pihak mana saja nih? Apakah semua dari pihak pemerintahan atau ada juga yang pedagang? Ada yang pengusaha, ada yang musola, ada yang pejabat juga. Oke, ini sahabat. Cuman tentu kita tidak afdol kalau kita tidak menanyakan. Kan kemarin ini Gus, kemarin sempat ramai ada kasus penyakit sapi lah istilahnya. Apakah di sini pernah terkena wabah itu? Pernah dulu. Oh, pernah juga ya. Cuman alhamdulillah tertangani semua. Tertangani ya. Sampai mati ya. Jadi pemeriksaan untuk kesehatan di sini ini rutin ya. Gus, ini mungkin ada motivasi nih untuk para peternak sapi yang ada di Madura pada khususnya supaya bisa menghasilkan sapi yang berkualitas bagus nih. Yang pertama untuk pengusaha sapi, peternak ataupun pengusaha secara umum, jangan pernah takut gagal. Dan ketika kita berusaha untuk bekerja atau menjadi awal-awal pengusaha, jangan siap sukses dulu, tapi siap gagal. Ya, ketika kita siap gagal, maka kita sudah menjaga kemungkinan terburuk. Dan jangan lupa setelah berusaha mengangkat tangan. Oh, berdoa juga. Berdoa, karena selebihnya
insya Allah biar Tuhan yang turun tangan begitu. Siap nih, Masya Allah sahabat. Jadi berusaha dan berdoa. Ini Masya Allah. Ini juga saya lihat video viral dari Gus Abbas kemarin itu. Katanya sebagian dari hasil peternakan ini disalurkan ke pondok, apa benar Gus? Ya gini, kita kan buka usaha, kan beberapa usaha. Ada ya dulu kan orang tua itu kan mentasjih atau memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk bisa mandiri. Nah, untuk bisa mandiri, bahkan saya usia SMP itu suruh jual kerupuk sama abah. Tapi waktu itu masih di dalam konteks dalam pesantren. Maksudnya biar punya penghasilan. Lah baru keluar setelah besar kita buka usaha di luar pesantren. Lah keluarga saya, kami 9 bersaudara itu buat perusahaan, terus ngelola beberapa macam bidang, antara lain ya beberapa SPBU, Masya Allah tabarakallah, terus perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, terus umroh juga, terus di sini tuh pertokoan, dan juga kita buka ini peternakan sapi ini. Karena di Izu mulai kecil itu sudah punya chemistry dengan sapi. Seneng Sapi. Betul. Jadi ada sapi di rumah itu dijual ke pasar, berangkat sendiri, nanti dibeli yang lebih bagus gitu kan. Akhirnya memang semua dari donasi, dari penghasilan kita 9 saudara itu, maksudnya yang dikelola kita bersama-sama 9 saudara. Bukan hanya kandang sapi bukan ini hanya ya. kandang sapi, SPBU, terus beberapa SPBU, kelapa sawit juga. Kelapa sawit juga sekitar 50% untuk pengembangan pesantren, termasuk pembangunan, terus subsidi untuk listrik, biar terus pengairan juga kita subsidi begitu. Siap nih, Masya Allah. Jadi sahabat, apabila ingin membeli sapi bisa langsung sini membeli sambil ada sedekah juga ya. Karena kalau sudah tahu untuk pesantren maka ya kita tidak akan merasa kemahalan atau tidak mikir dua kali. Pokoknya pengen beli sapi yang bagus sekaligus sedekah, langsung ke Katandur Farm. Ya termasuk juga tentang pengembangan dakwah ya. Pengembangan dakwah, terus kayak ngaji trotoar kita subsidi dari sini. Terus kayak saya buka rumah tahfidz, 4 surau tahfidz sekarang di Kota Pamekasan. Juga sebagian memang biayanya itu diambil dari usaha-usaha kita. Barusan saya mendengar ada usaha umroh juga ya. Ini kan sekarang lagi ramai-ramainya umroh. Itu apa travelnya Gus? Yang ingin bergabung ini? Katandur Wisata. Katandur Wisata. Ya. Berangkat umroh langsung dari Madura ya, bareng-bareng dari sini ya. Siap, di Katandur Wisata. Bisa juga menghubungi admin barusan atau gimana nih Gus? Lain ya. Nanti kita kasih lah. Nanti saya masukkan di deskripsi sahabat, nomor dan mungkin ada link IG-nya dan juga WhatsApp-nya nanti. Oke, nih. Ini baru laku ini, 1 ton up ini. Oh ini yang baru laku ini? Tadi. Ini laku berapa ini? Laku bisi-bisi. Oh, laku bisi-bisi ya. Tapi ini 1 ton lebih. Termasuk maskot kandang ini. Oh, maskotnya ini ya. Maskotnya. Tuh bisa dilihat sahabat nih. Besar banget. Masya Allah, 1 ton lebih. Nih, ini di Madura. Biasanya yang saya tahu di daerah Jawa semua ya yang bagus-bagus, ternyata Madura sudah ada nih sahabat, dan tempatnya Masya Allah. Pokoknya sekali lagi untuk sahabat-sahabati yang ingin mendapatkan sapi besar, bagus dan sehat, langsung ke Katandur Farm. Nomornya langsung di deskripsi, bisa dilihat nanti. Nah, ini kandangnya kan barusan katanya sekitar 50. Di mana lagi ini Gus? Di belakang. Oh, di belakang. Asli Madura. Oh, ini yang untuk asli Madura ya. Kita mau lihat nih. Oh, bener nih sahabat. Ini asli Madura. Jadi disediakan, tidak ada alasan untuk sahabat-sahabati untuk tidak membeli di Katandur Farm. Karena yang mahal ada, yang besar ada, yang kecil pun juga disediakan sesuai kemampuan ya. Yang murah ada. Yang murah ada juga ya. Tapi bukan murahan. Tapi bukan murahan. Betul. Kata-kata murah tapi bukan murahan. Nih lihat nih tanduknya ini unik nih. Gus, harga merakyat. Ini saya di sini di dalam kandang sapi sebanyak 50, cuman nggak ada bau kotoran. Ini gimana solusinya nih Gus? Dari pakan. Dari pakan ya.
Oh, atau ada apa zat-zat yang dicampurkan ke kotoran supaya nggak bau? Enggak. Oh, dari pakannya sendiri ya. Dari pakannya kita jaga. Ya memang ada ya, bukan zat. Maksudnya kalau zat takut khawatir hal-hal yang dianggap tidak baik ya. Iya, iya betul. Ada bumbu-bumbu rahasia lah Gitu begitu. ya, siap. Ya meskipun di sini ya kotoran tapi tidak sebau pada umumnya begitu. Ini sapi Madura. Apa bedanya Gus antara sapi Madura sama sapi limusin? Beda, lebih kecil. Lebih kecil ya. Tapi dagingnya sapi lokal. Ini sapi lokal Madura. Tuh bisa dilihat, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Lebih kecil, tapi ya tentu lebih gesit lah. Orang Madura kan gesit-gesit. Oh gitu ya. Kualitas dagingnya mungkin lebih Bagus. set-set juga Iya, ya. set-set juga. Cuma kadang kan memang pertimbangan itu memang harus yang besar begitu kan. Tapi kalau memang dagingnya sapi Madura itu justru tidak kalah dengan Iya. dengan jenis-jenis sapi yang lain. Dan selain itu memang seperti yang dikatakan barusan Gus, memang tidak semua orang mampu untuk membeli yang besar kan. Jadi ini ada opsi pilihan bagi yang masih tidak mampu beli yang agak besar. Ini ada kualitas bagus juga sapi Madura yang memang teksturnya memang kecil kayak gini. Oh, ini pada istirahat ya, tidur. Tidur, kekenyangan. Gus, ini ada air nih ditambah atau gimana nih? Enggak, ini otomatis. Oh, Kalau otomatis. diminum otomatis tambah sendiri. Beda dengan yang di sana ya, yang Sama, barusan. cuma lebih besar. Lebih besar yang di sana. Ini termasuk sapi Madura juga ini. Madura. Ini Siap. sudah separuh lebih yang sold out. Sold out semua. Separuh. Separuhnya sudah sold out. Padahal hari raya Idul Adha masih tinggal sekitar 20 harian nih. Tinggal 20 harian sudah tinggal setengah yang sold out. Jadi untuk sahabat-sahabati, mumpung masih ada dan masih ada waktu untuk berkorban, sekali lagi langsung ke Katandur Farm. Sapi yang memang sudah dijamin kesehatannya dan kualitasnya bagus. Jadi begini Mas Slamet. Siap. Namanya di sini itu memang ya Masya Allah tabarakallah, dari setiap tahun itu nambah pelanggan begitu kan. Mungkin ya mohon maaf, kita kan menjaga kualitas terus tidak pernah mengecewakan konsumen begitu kan. Jadi kita kadang 6 bulan sebelumnya mereka, saya pengen sapi seperti ini, nanti kita butuhkan memenuhi kebutuhan tersebut, menyediakan dengan dengan mungkin kadang ada orang untuk kualitas seperti ini. Jadi kita ngejar itu, dapat sapi dirawat sekian bulan untuk meninggikan kualitas daging bagus, kesehatan bagus dengan metode-metode kita seperti itu. Siap nih. Jadi memang apa ya, sudah banyak yang mesen begitu. Intinya kepuasan pelanggan itu diutamakan dalam hal Dan ini ya. jika mohon maaf seandainya mengecewakan bisa dikembalikan. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi ada apa istilahnya garansinya ya. Jangan-jangan mobil ini hasil dari Katandur Farm juga ini. Iya, termasuk. Termasuk ya. Ya mungkin kan begini kan, orang tua kita itu tidak pernah memanjakan anaknya. Jadi biasanya kalau pengen mobil, meskipun beliau pengusaha, itu dikasih mobil tapi harus bayar kredit setiap bulan. Oh gitu. Iya, nggak dikasih cuma-cuma. Harus usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi kamu pengen mobil apa? Misalkan mobil A. Ya udah, ini harganya sekian ratus juta, setiap bulan kamu kredit ke saya sekian juta. Oh jadi Pak Kiai belikan dulu, nanti bayarnya Nyicil. putra-putranya bayarnya ke Pak Kiai Iya, gitu ya. nyicil begitu. Jadi memang Dilatih mandiri. dilatih bener. mandiri sejak usia gini ya. Oke, ini Masya Allah. Ternyata selain memelihara sapi, ada kuda juga ya. Ini kuda apa ini? Kuda hias atau gimana? Tunggang. Oh, kuda tunggang. Bisa dinaikin? Bisa. Oh, bisa. Kita baru beli setengah hektar di belakang. Selain memang buat untuk sapi olahraga, terus buat latihan kuda. Latihan kuda ya, latihan kuda nih. Kenapa Gus kok tertarik malah beli kuda? Kan kalau di Madura kayaknya jual beli kuda agak jarang ya. Pertama untuk kesehatan olahraga, kedua memang dianjurkan sunnah. Oh, sunnah Nabi ya, kita belajar untuk berkuda ya, benar. Pokoknya di sini sahabat dikaitkan semua dengan agama, termasuk kandangnya ada ceramah-ceramahnya
minimal selain sapinya penjaganya juga sambil ngaji juga. Yang jelas kita bagaimanapun orang pesantren itu tetap berusaha mengamalkan agama, termasuk usaha dan beramal termasuk usaha untuk penghidupan. Kan itu kan juga dianjurkan. Siap. Dan menafkahi istri itu pahala yang sangat besar. Tapi kita memang berusaha untuk mengamalkan agama, tapi tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Oh, betul. Tapi betul. kita berkhidmah untuk agama. Siap. Ini mohon maaf sebelumnya, ini cangkolang Kak Dinto. Saya salfok saya melihat kaos ini kok unik gitu. Ini don't judge someone from the outside. Jangan melihat seseorang dari luarnya saja. Oh gitu. Ini Zaila Butiku. Punya kakak. Oh, usaha butik juga. Nah, kakak itu punya usaha butik, terus ada kakaknya mbak saya lagi usaha batik di Jawa Tengah di Sarang. Terus ada kakaknya saya lagi itu Aufa sama kuliner di Pakong. Terus ada kakak saya lagi itu usaha macem-macem lah. Jadi semua usaha bisa digeluti semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Ternyata ada butik Zaila Butiku. Siap. Gus, terima kasih banyak sudah diizinkan ini ownernya untuk video mereview di tempat ini, dan saya sekali lagi izin untuk masuk ke YouTube Faiz Slamet. Siap. Terima kasih. Oke, demikian sahabat review langsung ke Katandur Farm Pamekasan. Nih bisa dilihat, dan alhamdulillah barusan kita sudah melihat langsung juga sapi kurban untuk Presiden Prabowo. Dan sekali lagi sebelum video ini saya akhiri, bagi sahabat-sahabati yang ingin mendapatkan atau ingin membeli sapi dengan kualitas bagus, murah juga, kesehatannya sudah terjamin, langsung ke Katandur Farm dan bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.